Malang tak dapat ditolak. Sudah berkendara dengan hati-hati, tetapi celaka menghampiri lantaran pengemudi kendaraan lain. Di mana dalam sepekan, 2 kecelakaan maut terjadi dikarenakan truk yang hilang kendali. Akibatnya tak sedikit nyawa melayang sia-sia. Pada 8 Februari 2025, saudara, kecelakaan tragis merenggut 4 nyawa penumpang mobil di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Truk bermuatan batu menimpa sebuah mobil yang sedang parkir. Belakangan diketahui 7 dari 10 penumpang di mobil naas itu tengah dalam perjalanan menuju Sukabumi dari Jakarta untuk bertemu kerabat. Rencananya mereka akan bersilaturahmi menjelang ibadah puasa di bulan Ramadan. Pelan-pelan nih badannya, sakit pelan-pelan. Ambulans siapin. Namun naas, saudara, rencana tinggal rencana. Siang itu suasana menjadi mencekam. Petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi korban yang terjepit di dalam mobil yang ringsek tertimpa truk bermuatan batu. Evakuasi selama 1 jam ini dilakukan dengan mengurangi beban pasir dan batu yang menjadi muatan di bak truk sebelum mengangkat badan truk yang menimpa mobil. Truk bermuatan batu yang terguling itu menimpa mobil berwarna biru yang datang dari arah berlawanan. Total ada 10 orang penumpang terluka dan 4 diantaranya meninggal dunia. Kendala sedikit karena kita harus membuang pasir batu yang ada di bak truk tadi. Lalu kita lakukan katrol bak truk agar posisi mobil itu tidak terhimpit oleh bak truk, dan lalu kita lakukan evakuasi manual. Seluruh korban baik yang mengalami luka-luka maupun yang meninggal dunia dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Dari hasil identifikasi, sebagian besar korban berasal dari wilayah Jakarta Timur. 4 orang meninggal dan 6 lainnya luka-luka. Salah satu dari 4 korban meninggal adalah bayi laki-laki berusia baru 4 bulan. Saksi mata menceritakan truk yang melintas mendadak oleng dan menimpa mobil yang ada di arah berlawanan. Udah ngasih kabar teman. Mobil dari kita naik tuh, saya kan di belakangnya. Truknya itu dia udah pas di belakang tuh udah dulu, oleng ke sini baru gue balik. Nimbanin bagian mobil yang depan tuh, bagian kiri nimbanin ke saya sampai ke pohon itu. Saya di belakangnya langsung banting setir ke ruko. Saudara, insiden ini bermula ketika truk bermuatan batu melintas dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi, Jawa Barat. Saat melewati jalan lurus yang menurun, truk ini terguling. Naas, truk menimpa mobil yang berisi 10 orang yang berada di arah berlawanan. Menurut polisi, diduga kecelakaan tak terelakkan akibat masalah sistem pengereman pada truk. Saksi mata menyebut mobil yang tertimpa truk ini sedang berhenti di arah yang berlawanan. Mengarah dari Pelabuhan Ratu mengarah ke Cibadak, ya. Ketika situasi jalan lurus dan agak menurun, kemudian hilang kendali, ya. Untuk keterangan awal dari pengemudi bahwa sistem pengereman tidak berfungsi. Setelah hilang kendali, oleng ke kanan menimpa minibus, ya, yang berlawanan. Perihal kendaraan tersebut terparkir atau maju masih kita dalami. Yang lebih memilukan, saudara, di dalam mobil itu ternyata ada 3 anak-anak dengan 7 orang dewasa. Para korban diketahui merupakan warga Jakarta Timur yang tengah dalam perjalanan menuju Sukabumi untuk mengunjungi kerabat dan dilanjutkan berwisata ke Pelabuhan Ratu. Namun naas, bukannya berjumpa dengan keluarga ataupun berwisata, mereka justru mengalami musibah di perjalanan. Warga korban kecelakaan Sukabumi, Jawa Barat tak menyangka dengan adanya musibah tersebut. 2 orang meninggal di lokasi, sementara 2 lainnya meninggal di RSUD Pelabuhan Ratu.
Sementara supir truk dan kernetnya luka ringan. Saya yang bernama Manamat dan sama cucunya yang bernama Aska. Dia meninggal di tempat. Dalam rangka ingin karena mau menjelang puasa, jadi ingin silaturahmi dengan neneknya rencananya. Iya. Ke Sukabumi sih, bukan ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Iya. Masih lama itu waktunya ya, jadi ngajak jalan-jalan dan istirahat, katanya mau ke Pelabuhan Ratu. Sesudah main ke Pelabuhan Ratu, mau pulang lagi ke Sukabumi. Nah, itulah kejadian kecelakaan. 2 korban tewas dalam kecelakaan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat dimakamkan pada Minggu pagi. 2 jenazah lansia pria bernama Namat bin Jadi dan bayi yang baru berusia 4 bulan bernama Arsyaka dimakamkan di TPU Munjul, Jakarta Timur. Keduanya merupakan kakek dan cucu yang beralamat di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Selain truk terguling dan menimpa mobil, kecelakaan tragis akibat truk juga terjadi pada 4 Februari lalu di gerbang tol Ciawi. 8 orang tewas dan 11 orang luka dalam tabrakan beruntun yang dipicu oleh truk bermuatan galon air minum dengan 6 kendaraan lainnya yang sedang antri di gerbang tol Ciawi. Perusahaan transportasi yang membawa produk air minum tersebut merupakan perusahaan independen yang bekerja sama dengan pihak distributor. Insiden ini bermula saat truk yang mengangkut galon air mineral hendak memasuki gerbang tol menuju arah Jakarta. Setibanya di lokasi, truk tidak dapat dikendalikan sehingga sempat oleng ke kanan dan ke kiri. Hingga akhirnya menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depannya yang sedang antri membayar tol. 3 kendaraan diantaranya bahkan terbakar. 8 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka. Gardu tol Ciawi 2 pun mengalami kerusakan. Dari kecelakaan beruntun itu, 11 orang mengalami luka-luka dan 8 lainnya meninggal. Salah satu korban yang meninggal yakni Yana Mulyana yang merupakan warga Cikole, Kota Sukabumi. Istri korban bercerita saat itu mobil yang ditumpanginya hendak menuju ke Bekasi. Ketika melewati pintu otomatis, kartu e-tol yang digunakan tak terbaca dan palang tidak terbuka. Suaminya pun berinisiatif untuk tanya ke petugas lalu diarahkan untuk meminjam kartu e-tol pengendara lain di belakangnya. Dan saat suaminya di luar mobil, tiba-tiba truk dari arah belakang menabrak sejumlah mobil termasuk korban yang berada di luar. E-tolnya suami saya itu nggak bisa dipakai, rusak, jadi kartunya rusak. Jadi tanya ke Pak Sapamnya, katanya nungguin yang belakang, nanti minta tolong, biasa kan gitu ya Pak ya. Suami saya turun, saya suruh ngambil uang di dompet buat bayar yang di belakang. Nah, pas itu langsung gitu pas saya mau udah nggak ingat lagi. Langsung tabrakan gitu? Iya. Polisi pun lakukan olah tempat kejadian perkara dari kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan ini. Dalam olah TKP, polisi menurunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA. Dirlantas, Polda Jabar, KNKT, Dishub, dan pihak agen tunggal pemegang merek menggelar ramcek pada truk yang diduga kehilangan kendali akibat tidak berfungsi sistem pengereman. Petugas juga melakukan pemeriksaan lokasi serta CCTV yang ada di ruas tol sebelum terjadinya tabrakan beruntun di gerbang tol Ciawi 2. Kita melakukan ram cek, kemudian kita melakukan kegiatan pengecekan kepada fungsi sistem pengereman. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, kemudian kita juga nanti akan melakukan pengecekan juga sekali lagi kepada tempat terjadinya kecelakaan. Jadi kemarin kita fokus di gate
Ciawi 2, nanti kita akan mundur lagi melalui penelusuran CCTV dari Jasa Marga. Imbas kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi akan memanggil para pemangku kepentingan di sektor transportasi darat. Pihaknya akan mengingatkan kembali para stakeholder untuk memperhatikan betul faktor keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan. Aturan sudah ada, tapi kami ingin menghimbau kembali kepada para pengguna jalan, para stakeholder khususnya, supaya bisa mematuhi dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan. Mengecek kesiapan kendaraan sudah, berhati-hati dalam mengemudi juga sudah dilakukan. Tetapi faktor X selalu saja ada. Masih banyaknya pihak yang tidak peduli dengan keselamatan diri dan pengendara lainnya sungguh sangat meresahkan. Lebih bijaklah dalam berkendara, saling jaga keselamatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Semoga insiden lalu lintas yang akhir-akhir ini terjadi bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua.